semuanya, Happy New Year, selamat tahun baru. Video ini adalah video pertama aku di tahun 2019. Apa kabar semuanya? Masih kembali lagi di channel aku dalam episode Cooking with Andin. Hari ini kita mau masak apa nih? Kemarin waktu di Instagram kebetulan aku lagi bikin donat. Nggak taunya banyak banget yang DM aku nanyain, "Kak, gimana resep bikin donatnya? Share dong," gitu. Nah, kebetulan karena di Instagram durasinya nggak cukup, hari ini aku bakal share resepnya apa aja. Oh ya, sebelumnya aku mau makasih banget nih sama teman-teman yang udah pada nonton video-video aku, yang udah pada DM aku di Instagram, yang udah nge-like, yang subscribe. Thank you banget. Langsung aja kita share bahan-bahan untuk bikin donat. Oh ya, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, donat yang aku bikin ini bukan donat fancy ya. Jadi jangan bayangin donat-donat yang ada di mall gitu dengan yang berbagai macam topping gitu, bukan kayak gitu. Tapi aku bikin donat kampung. Donat apa ya, yang biasa donat rumahan gitu deh. Nah, ini soalnya donat yang paling disukain sama suami aku. Jadi kita nggak terlalu suka yang manis-manis banget. Kebetulan kalau yang toppingnya macam-macam itu biasanya manis banget. Jadi kita pakai topping yang simple aja, tapi yang penting rasanya enak. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ada tepung terigu. Ini aku pakai sekitar 350 gram tepung terigu yang udah diayak. Ini aku pakainya tepungnya kalau bisa pakai yang buat roti dan mie ya. Kan kalau misalnya tepung tuh ada yang macam-macam tuh, ada yang buat kue kering, ada yang buat macam-macam. Nah, aku pilihnya yang buat roti. Itu aku pakainya yang cakra. Terus udah gitu ini ada berapa ya ini? Sekitar 150 ml air matang. Ini airnya air hangat, nggak panas juga. Kalau bahasanya tuh kayak suam-suam kuku gitu. Terus di sampingnya ini ada ragi. Aku pakainya ragi instan. Nanti raginya ini dilarutin ke airnya. Kenapa airnya harus hangat, nggak boleh panas? Kalau airnya panas, nanti raginya itu bakal mati dan dia malahan nggak berkembang, nggak bisa ngembangin si adonannya itu. Malah jadinya nanti malah jadi bantet. Terus selanjutnya ada margarin atau mentega. Ini kayak 1 sendok makan, tapi yang 1 sendok makan heboh gitu loh, yang menggunung gitu. Terus ada 2 butir telur. Ini aku pakai kuningnya aja, jadi kuning telur aja. Terus ada gula halus. Ini gula halus tadi sekitar 3 sendok makan aku masukin ke adonan ke tepungnya, tepung keringnya. Sama nanti ini sisanya buat taburan di atas donat yang udah jadi. Jangan lupa kalau gula halus ini harus diayak dulu ya, supaya butirannya tuh halus. Kalau nggak diayak atau disaring dulu, nanti dia kayak menggumpal, kayak batu-batu gitu, jadi kurang enak. Selanjutnya terakhir ada mesis coklat. Udah segitu doang bahannya. Langsung aja kita bikin adonannya ya. Oke, pertama kita larutin dulu raginya yang tadi. Ini kayak 1 saset gitu, ragi instan. Kita larutin ke 150 ml air matang ya, jangan air mentah. Ini kita larutin. Larutnya nih agak susah sebenarnya kalau airnya nggak panas. Jadi dia kayak menggumpal-gumpal gitu. Harus sabar. Kalau udah larut, didiemin sebentar nggak apa-apa sih. Katanya lebih bagus kalau sampai berbuih atau berbusa gitu, tapi enggak juga, nggak apa-apa sih. Kita langsung masukin aja si kuning telurnya ke dalam tepungnya. Kuning telur. Terus raginya juga kita masukin. Sedikit dulu deh, ini aku masukin semuanya. Terus kita aduk. Ini pertama aku pakai whisk atau adukan, tapi nanti untuk diuleninnya harus pakai tangan. Dikit deh. Ini aku pakai tangan ya, aku udah cuci tangan nih.
Oke, setelah kita campurin semuanya, tadi tepung terigu, gula halus, kuning telur, mentega, dan juga larutan raginya, kita harus ulenin terus sampai kalis. Artinya sampai adonannya udah nggak nempel atau nggak lengket satu sama lain. Sebenarnya kalau mau adonan yang halus dan sempurna itu pakai mixer sih. Cuman aku males, biasanya maksudnya kayak lebih ribet aja ngeluarin mixer dulu segala macam. Berhubung ini donatnya donat rumahan yang buat dimakan sendiri, jadi bentuknya aku nggak mau rapi-rapi nggak apa-apa, kecuali untuk dijual atau buat ngejamu orang bagusnya sih pakai mixer. Tapi menurutku pakai tangan juga bisa kok. Nah ini kalau aku juga nggak terlalu sampai kalis-kalis banget, nggak terlalu halus banget, yang penting udah nggak lengket aja. Nah kalau adonannya udah nggak lengket, akan menjadi kayak gumpalan gini, seperti ini. Nah, aku punya tips yang dikasih tahu mamaku. Itu untuk supaya adonannya cepat mengembang. Itu di bowlnya aku tutupin pakai ini nih, lap basah, lap yang udah direndam air hangat. Jadi kita tutupin si bowlnya ini pakai lap basah ini. Tujuannya, jadi si ragi ini kebetulan dia tuh suka suasana yang lembab-lembab, namanya juga jamur ya kan. Dia suka suasana yang lembab, anget-anget gitu. Jadi kita tutupin ini. Lebih bagus lagi kalau dijemur di bawah sinar matahari gitu, asal jangan sampai dipatok ayam ya. Nah udah deh, ini kita harus diamin dulu sejam sampai adonannya mengembang. Nanti kita lihat lagi setelah sejam kayak gimana, baru kita cetak, dan terakhirnya baru kita goreng. Sekarang kita diamin dulu ya. Oke guys, jadi tadi adonan donat yang udah dibiarkan mengembang udah 1 jam. Lihat nih hasilnya. Beda banget kan sama pas pertama dimasukin ke wadahnya ini udah mengembang banget. Artinya raginya tuh udah bekerja, dan ini artinya adonan rotinya tuh udah mengembang, jadi dia nggak akan bantet. Yang kita takutin kan kalau bikin adonan donat itu bantet kan, jadi nggak enak. Ini tangan aku udah cuci tangan ya. Sekarang kita mau cetak dulu donatnya menjadi donat. Langsung kita roll aja si adonan donatnya. Kalau udah, langsung kita cetak donatnya sesuai ukuran yang diinginkan. Oh iya, ini ada tips buat ngegoreng donatnya supaya tetap stay in shape atau bentuknya tetap bulat. Soalnya kalau ini tuh elastis banget. Kalau diambil pakai tangan dia pasti langsung kayak melonjong gitu. Jadi ini aku mau potong kertas roti seukuran sama si donat-donatnya ini. Nanti jadi kita ngegorengnya taruhnya pakai si kertasnya. Oke guys, aku lagi panasin minyaknya di dalam penggorengan. Langsung aja kita goreng donat-donatnya ya. Kalau goreng donat itu minyaknya nggak boleh terlalu panas banget. Nanti kalau enggak, luarnya donatnya udah gosong tapi dalamnya belum mateng, masih adonan gitu. Nah ini yang aku maksud ngegoreng pakai kertas kue, baking papernya itu. Maksudnya soalnya kalau ini donatnya aku ambil pakai tangan, dia pasti bentuknya akan berubah lagi karena dia elastis. Jadi kita langsung masukin aja sama si ininya, sama si baking papernya. Kayak gitu. Ini minyaknya nggak panas. Panas tapi nggak yang panas banget gitu. Kalau udah panas.
ke situ, langsung aku angkat deh. Oke, jadi donatnya udah digoreng, yang tadi udah jadi. Aku udah kebablasan banget nih udah ngasih topping ke donatnya. Tapi nggak apa-apa, ini dilanjutin aja. Ini aku lagi ngasih topping yang mesis. Caranya gampang, cuman diolesin mentega aja. Habis gitu kita celupin ke mesisnya. Sesimpel itu. Nah, kalau yang mau pakai gula halus juga sama, tinggal kita ini aja rolling di dalam gula halus atau caster sugar. Habis gitu kita tabur-taburin deh sisanya biar lebih banyak gulanya. Oke, donatnya udah jadi nih, donat kampungnya yang topping mesis dan juga gula halus. Tapi enaknya bikin di rumah adalah kita bisa bikin donat yang bentuk apa aja, terserah kita. Dulu aku pernah bikin yang bentuk love, bentuk panjang, terserah. Nah, kali ini karena aku lapar, aku bikin donat yang ukuran jumbo. Ini mau langsung aku kasih ini aja, gula-gula halus. Ini gede banget. Udah selesai deh bikin donatnya, gampang banget kan? Pasti bisa cobain nih di rumah. Siapa aja pasti bisa karena bahan-bahannya gampang kan? Nah, kalau kalian suka video ini dan juga merasa video ini seru untuk dicoba di rumah, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di episode Cooking with Andin selanjutnya dengan resep yang lebih menarik lainnya. Dah. Sekarang kita coba ya Raja Donat.